Okay, Assalamualaikum grade 9. How are you today? As usual, yeah. So I hope you will be fine always, okay, and healthy. So before we start the lesson, how about we pray now? Let's start the lesson with Bismillahirrahmanirrahim. Okay, don't forget to keep your spirit on, okay? Semangat terus ya. Meski udah bete gitu ya tiap hari di rumah, but it's okay. Okay, everything's gonna be okay. So today we will learn about pronouns present perfect tense or present continuous. Ini agak ribet karena ada pasifnya nanti. Tapi I already gave this one the material through your GCR last week. You may check there. Next, ini rumusnya, and I already also gave you. Ingat, kalau present perfect tense itu pakai has, have, has, have, has, have. Gitu ya. Kapan dipakainya? Dipakainya pada saat suatu pekerjaan telah terjadi. Kayak di sini contohnya he has completed the running. Dia udah selesai larinya. Biasanya present perfect tense ini akan akan bertemu dengan tenses yang lain. Oke, tapi di kelas 9 kayaknya belum terlalu banyak dipergunakan untuk joining tenses. Jadi ini contohnya ya, he has completed the running. Jadi udah selesai nih kegiatannya di masa yang sekarang. Oke. Atau kalau lebih gampangnya, has sama have di present perfect itu artinya telah atau udah. Next, Julia has made a sponge cake. Julia udah bikin kue gitu. Kalau dibilangnya Julia made, berarti Julia bikin kuenya udah lewat waktunya. Tapi kalau present perfect di saat kita ngomong itu Julia baru selesai gitu, atau udah bikin kuenya. Oke, jadi ceritanya gimana ya? Kalau past tense itu kan kejadiannya sudah lewat. Nah, kalau present perfect ini teman-teman pakai present perfect kalau mau ngomongin orang lain gitu loh. Contoh, misalnya mau ngomongin tentang Sata nih ke Ozil. Ozil, kamu tahu nggak? Sata itu udah pernah lo pergi ke bukit sana gitu ya. Nah, Misulis bilangnya, Ozil, do you know that Sata has gone to the hill near the school? Jadi Sata tuh pernah ke sana, makanya kita pakainya present perfect. Tapi kita ngomongnya sekarang gitu ya. Bukannya pasan. Kalau pasan kita pada saat kita ngomong tuh udah selesai kejadiannya. Ini juga sudah selesai tapi kita ngomongnya sekarang. Ini contohnya. Present perfect digunakan untuk menyatakan how long, berapa lama, the work that has recently been completed. Suatu kegiatan yang udah terjadi atau yang udah selesai recently itu saat sekarang gitu, baru aja selesai gitu ya. Time period that has not finished, suatu waktu yang belum selesai. Gimana ya ngomongnya ya? Kayak di sini kan contoh gini, she has drunk 2 cups of tea today. Mungkin today-nya itu tuh belum sampai malam. Jadi waktu satu hari selama 24 jam itu belum selesai. Jadi kita bisa bilang today. Tapi kalau sudah sampai malam dia cuma minum 2 cangkir teh aja, kita pakainya past tense. Oke. Yang keempat, kita pakai present perfect itu kapan sih? To describe the specific moment of time. We have lived in this house since. Jadi untuk menyatakan waktu yang tertentu ya. Lebih gampangnya kalau kita pakai present perfect tense itu pasti ada kata keterangannya for sama since sama just. He has just cooked the meal. Dia baru aja bikin makan. Gitu ya. She has drunk 2 cups of tea today. Dia udah minum 2 cangkir tuh
hari ini dia udah minum teh 2 cangkir tuh hari ini, tapi hari ini belum selesai, belum sampai malam. Oke. Pokoknya rumusnya itu cuman has atau have pakai bentuk ketiga. Nah, yang ini continuous. Kalau yang tadi cuma present perfect aja, kalau yang ini continuous. Pakainya has sama have juga, tapi pakai been sama bentuk ing. Ya. Gunanya untuk apa sih? Untuk menekankan durasi dari suatu kegiatan. To express anger or irritation. Untuk mengekspresikan rasa marah gitu atau terganggu. Time bound expressions. Nah, kita juga pakai ini since, for, lately atau how long di present perfect continuous. I have been learning French since I went to school. Emphasize on duration of action. Menekankan durasi dari aksinya atau dari kegiatannya. Aku udah belajar bahasa Perancis sejak aku masuk sekolah. Ditekankan kegiatannya. Ya, jadi yang ditekankan, yang di-emphasize itu bukannya went to school-nya, tapi learning-nya. I've been learning French. Learning-nya itu yang ditekankan, yang kita mau ngasih tahu ke orang gitu loh. Oke. Why have you been disturbing me? Itu kan kayaknya kita nggak suka ya. Nah, kita bisa pakai present perfect continuous. He has been watching TV for 2 hours. Tadi juga di present perfect kita bisa pakai for sama since. Next. Nah, di bukunya teman-teman di page 24 you may see this one. Sekarang kita coba present perfect simple atau present continuous yang harus diisi. Hi Brian, I very busy recently. Nah, teman-teman kalau ada ketemu kata-kata be ini, be, mana lagi? Udah ya. Be itu artinya to be, ya, atau karena kita pakainya present perfect, kita bisa pakainya have atau has-nya. Jadi kalau kita lihat dulu nih, recently. Kita lebih cocok pakai apa nih? Present perfect atau yang present perfect continuous? Kayaknya sih pakainya yang present perfect. I have been very busy recently. Karena dia tidak berlangsung kegiatannya. Ya kan? Dia cuma mau ngomong, aku sibuk banget nih sekarang gitu. Aku sibuk banget nih akhir-akhir ini. At school, we do the exams for a week now. Ingat ada kata-kata now. Berarti kegiatannya sedang berlangsung. Jadi kita pakai present perfect atau present continuous. Good. Kita pakai present perfect continuous ya. We have. Do-nya jadi apa? Ingat kalau present perfect continuous kan pakai have atau has, pakai been sama bentuk ketiga sama bentuk ing. Jadi we have been doing exams for a week now. I have math, French and English. Jadi pakainya I have had. Kenapa had? Ingat, tadi rumusnya present perfect adalah have sama had pakai bentuk ketiga. Cek. Ini kalau present perfect tense pakai has atau have pakai been sama verb ing. Kalau present perfect aja, nih, has sama have bentuk ketiga. Written, ya kan? Sing, sang, sang. Swim, swam, swam. Bentuk ketiganya yang kita pakai. Oke? Nah, jadi di sini
kita pakainya bentuk ketiga. Have-nya kita ganti bentuk ketiga. Have itu bentuknya have had. Have had. Sama having. Jadi di sininya I have had math, French, and English. In my free time, play computer game. You lend me. Ayo pakainya apa? Present perfect atau present perfect continuous? You try yourself. Next week we will discuss about this one. Okay? And now we will learn about pronouns. Pronouns tuh lebih gampangnya gini. Udah kata ganti. Titik. Ya. Jadi nggak usah panjang-panjang, nggak usah repot-repot ngingetnya pronouns itu apa sih. Pronouns itu kata ganti. Pronouns replace nouns. Pronouns menggantikan noun. Kata ganti. Nih. Kita ada subject pronoun, ada object pronoun, ada possessive, adjective, possessive pronoun, sama reflexive. Subjek itu yang biasa, Dewi, Ayu, he, she, it. Objek itu yang jadi di belakangnya. I take her. I buy it. Gitu ya. Nih. Kalau I berubahnya jadi me. You berubahnya tetap you. He jadi him. She jadi her. It tetap we, us, you juga they sama them. Oke. Nah ini kata ganti kepunyaan. My book, your bag, his car, her bicycle, its fur, our house, your jacket, their shoes, itu. Nah bedanya sama yang ini adalah kalau yang mine, yours, his ini adanya di belakang, nggak ada bendanya. The book is mine. Kan harusnya this is my book. Oke, nanti ya kita cek, ini ada contohnya juga. Refleksif atau intensive pronoun. Refleksif itu maksudnya gini, diri sendiri, myself, yourself, himself, ya ada self-nya itu refleksif. Nih, I am 16, you seem lost. Ini biasa ya, ini subject. Ini object. Give the book to me. Nah, yang di belakang itu namanya objek. Yang tadi berubah. I jadi me. They jadi them. Nih, jadi them kan? He jadi him. She jadi her. Oke. Our jadi us. We jadinya us. Don't be angry with us. Possessive adjective determiners. Nah, ini adalah yang tadi saya bilang, kalau ini my, his gitu. Adanya sebelum objek, ada objeknya. My shoes, ada shoes-nya, ada objeknya. Makanya dinamainya determiners. Determiners ini pembatas gitu. His baseball, her bike, its leg, ada objeknya. Ingat ya, ini ngomongin pronouns. Oke, pronouns itu terbagi-bagi banyak. Jadi jangan bingung kalau tiba-tiba ini apa sih maksudnya dari he jadinya him. Ternyata itu pronouns, kata ganti. Next. Ini refleksif sama intensif. Nah, ini yang tadi refleksif. Myself, yourself, himself gitu ya. Intensif adalah di belakang. Myself, yourself, himself di belakang. Nah, ini agak susah. Ini passive voice. Jadi kalau teman-teman you look at the book, you may open page 36 sama 37. It's all about passive. Tapi since you still at grade 9, so you only learn about 4 passive voice. Passive voice itu apa sih? Passive voice itu kalau di bahasa Indonesia yang bentuknya di. Ozil mengendarai sepeda. Pasifnya, sepeda dikendarai Ozil. Rian menelpon temannya.
Pasifnya orang itu ditelepon Rian. Ngerti ya? Zara membuat kue. Pasifnya kue dibuat oleh Zahra. Jelas ya? Jadi pasif itu yang pakai di. Ini kalau simple present. Aktifnya itu subjek ditambahin do tambah das. Pasifnya pakainya to be, jadi is, mr sama verb ketiga. Banyak ya, kita banyak main verb. Jadi kalau teman-teman tidak oke di verb, itu akan fail juga. Jadi mulai dari sekarang belajar dikit-dikit. Jangan nonton, dengar lagu banyak-banyak yang ada verbnya, itu akan membuat teman-teman lebih ngerti. Aktifnya student speak. Tapi kalau pasifnya objeknya dulu. Nih, objeknya dari English pindah ke depan. Inggrisnya di belakang pindah ke depan. English is spoken. Oke. Oh, ini salah nih. Harusnya subjeknya berubah jadi objek. Objeknya ke depan ya. Jangan lupa pakai is, mr-nya sama bentuk ketiga. Nah, kalau ini past tense, pasifnya kayak biasa, kita udah belajar. Subjek dan verb kedua. Ozil slept yesterday. Zaki ran last week. Rido ate bakpao this morning. Bukannya eat ya, tapi ate. Raffi swam, bukannya swim ya, tapi swam. Kan swim. Raffi swim last week. Oke. Nadia slept last night. Bukannya sleep, tapinya slept. Jelas ya? Mas Zidan played basketball. Bukannya plays, tapinya played. Karena bentuk kedua. Itu past tense. Nah, pasifnya tadi nih, Rido ate bakpao. Bakpaonya dulu hampir ke depan. Bakpao was eaten by Rido. Kenapa was? Karena bakpaonya cuma satu. Kita pakai was sama were. Kalau were itu kalau banyak subjeknya, they, we, you. Kalau pakai was itu kalau subjeknya he, she, it sama I. Oke. Terus gimana kalau misalnya kayak tadi, Raffi swam last week. Raffi berenang last week. Bisa nggak dijadiin past tense? Kira-kira gimana? Past tense pasif dijadiin pasif maksudnya. Pasif ini terjadi atau bisa kita bikin kalau ada suatu kegiatan dengan menggunakan objek. Ya kan? Jadi nggak bisa tuh, kan kalau tadi kan Raffi berenang di swimming pool. Masa mau dijadiin pasifnya swimming pool diberenangin? Nggak ada kan? Nah, contoh gampangnya adalah pasif sama aktif ini tergantung. Kalau aktifnya pakai me dan objek baru bisa dirubah jadi pasif. Oke. Next. Ini present perfect. Tadi rumusnya adalah subjek ditambahin have sama have, tambahin bentuk ketiga. Pasifnya tinggal ditambahin been. Student have spoken English. Murid-murid udah ngomong bahasa Inggris. Oke. Pasifnya English has been spoken. Bahasa Inggris telah dipakai atau telah digunakan oleh murid-murid gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai pasifnya dipakai modal can, apalagi may, will. Oke. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, ini teman-teman bisa buka di page 36.
Complete the sentences 1 to 5 from the text with the correct form of the passive. Contoh nomor 1, itu formnya udah ada tuh, is, are, sama bentuk ketiga. Berarti kita pakainya present tense. Kalau is, are itu pakai present tense. Jadi tensesnya kita isi present tense. Jadi they Jadi gimana isinya? They ini kita harus tahu dulu nih si objeknya gimana. Oke. Jadi kalau contoh yang pertama kan itu kan pakainya is atau are sama bentuk ketiga, ya kan? Nah, verbnya apa dulu nih? Di sini kan kita nggak bisa, kita kan nggak ketahuan verbnya ya. Kalau mau juga bisa begini. They are by Nike, especially for professional players. Misalnya mau bilang mereka disewa oleh Nike untuk jadi pemain profesional. Berarti misalnya bisa bilang di sini they are hired by Nike. Tapi ini kan kita harus ngeliat teksnya ya. Teksnya teman-teman bisa lihat di halaman 36 itu. Kan katanya gini, complete the sentence 1 to 5 from the text with the correct form of the passive. Ada teksnya. Nah, di sini misalnya nggak kasih teksnya. Jadi agak susah. Nah, teman-teman di rumah coba dulu pakai teks yang di halaman 36. Oke? Nanti coba diisi ya, tensesnya itu pakai apa? Pakai present tense, pakai present perfect, nah ini dia pasif, ini pasif bentuk dd-nya, ini aktif. The auction will be held, pelelangan itu akan dilaksanakan for 11 days. Nah kalau dirubah ke aktif, siapa nih yang mau melaksanakan pelelangan itu? Nggak ada kan, makanya di sini ada kata tanya. Nah daripada kita ada missing words, ada misinformation, ada informasi yang nggak lengkap, makanya some tenses, some sentence itu dipakainya pasif. Kita pakai pasif karena satu, we don't start the sentences with the new information. Kalimatnya ada yang kurang gitu ya. Atau kedua, subjeknya very long atau subjek itu sangat panjang. Jadi daripada ribet pakainya pasif aja. We don't know or care who does it. Kita nggak tahu siapa yang membuat itu, siapa melaksanakan itu, siapa yang bikin. Oke. Kalau misalnya bilang kita bikin kue yuk besok, udah ketahuan. Yang bikin kue kita. Tapi kalau misalnya gini, bikin kue besok, siapa yang mau bikin kue? Nggak ada kan? Nah, daripada bingung ya udah pakai pasif aja. Bisa diganti ke pasif. Bukannya daripada bingung, maksudnya gini. Kalau kalimatnya tidak lengkap seperti itu, lebih baik dalam suatu kalimat tertulis kita bikin dengan menggunakan pasif. Oke, ini contohnya. Brown biker boots with a zip and 2 buckles. They were designed by Prada. Subjeknya brown biker boots with a zip and 2 buckles, Prada designer. Subjeknya panjang amat ya gitu. Brown biker boots with, iya kan? Jadi udah deh, diganti aja, dibikin pasif. Oke. Itu you can see on your page 37. Nih, aktif atau pasif. Caranya gimana sih gitu. Kita lihat dulu kalimatnya. Edgar Degas attend an auction where someone ... Edgar Degas attend atau is attending. Menghadiri atau dihadiri. Attend itu kan menghadiri ya. Jadi lebih enaknya mana? Edgar Degas menghadiri atau dihadiri? Pasti menghadiri, makanya pakainya aktif. Jadi Edgar Degas attends an auction where someone
di mana seseorang menjual atau dijual. Sell itu kan menjual ya. Jadi kalau pasifnya kan dijual. Menjual atau dijual? Menjual ya kan, di mana ada orang yang menjual salah satu lukisannya $100.000. The artist, as itu kan tanya ya. Menanya atau ditanya? Terus dia ada jawabannya. I feel is a horse must feel. Menanya atau ditanya? Ditanya, ya kan? Ditanya apa perasaanmu. Nah, ditanya pasifnya gimana bentuknya. Oke. Yang keempat, when the beautiful cup, give itu memberi. Memberi atau diberi? Ada kata-kata to the jockey. Aktif atau pasif? Pasif, karena ada to the jockey. Oke. Next. Okay, that's all about active, passive, present perfect tense, present perfect continuous, and pronouns. It's so much, yeah. We learn much today. Thank you, grade 9. Stay healthy, stay happy, always keep your spirit on, and see you next week. So, goodbye now. Thank you so much. Wassalamualaikum.